Gimana ya caranya saat biar khusyuk ya? Gimana ya? Ini dia. Oke, tonton video nih sampai selesai. Ya, oke. Berarti kita akan isi tabungan Tuh, rekening dengerin. Itu lebih penting. Jelas ya? Permudah urusan sholat. Tuh, dengerin Ya. kata ustaznya. Itu mudah. Kok mudah? Jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak khusyuk. Jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu adalah pahala lain lagi. Kalau kita berusaha khusyuk pun sudah ada dinilai oleh Allah. Khusyuk itu pemberian dari Allah. Kalau gara-gara tidak khusyuk nggak sholat, susah, nggak ada yang sholat kelihatannya. Apa? Ingat duit, ingat anak, ingat suami, ingat istri. Nanti kalau kita sudah berusaha akan Allah beri kekhusyuan. Kekhusyuan itu wahbi, pemberian dari Allah. Nggak bisa tiba-tiba tenang. Tapi kalau sholat tidak khusyuk tetap sah sholatnya. Hanya yang kurang adalah martabat. Khusyuk itu juga bertingkat-tingkat. Maka sesuai dengan kadar kekhusyuanmu itulah pangkatmu akan melambung. Yang khusyuknya hanya 2 menit ya melambung 2 menit. Yang satu sholat bisa 1 rakaat khusyuk, lumayan. Satu sholat full tidak khusyuk, ya sangat lumayan dibanding yang nggak sholat tuh. Nah, ini sholat tetap, jangan sampai gara-gara tidak khusyuk lalu anda tidak sholat. Kemudian kalau tiba-tiba menangis dan sebagainya, menangis asalkan bukan dibuat-buat, tidak membahayakan sholat. Sampai keluar suara sekalipun, yang dibuat-buat sampai keluar suara membatalkan sholat. Ngapain bohong dia? Ya, keluar huruf ya. Tapi kalau tiba-tiba menangis tidak membatalkan sholat. Tangis yang tidak dibuat-buat, mungkin karena ingat sesuatu, bahkan bukan ingat ayat pun, tiba-tiba ingat anaknya nangis ya, yang penting gak dibuat-buat. Tiba-tiba menangis mengucurkan air mata, apa keluar air mata membatalkan sholat? Ya tidak, pokoknya air matanya jangan kau minum, meneteskan wajah aja, selesai. Jadi tinggal anda belajar khusyuk. Pertama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari waktu yang tepat untuk melakukan sholat ya. Kemudian sebab-sebab ketidakkhusyuan kita jauhkan, seperti HP, televisi, lingkungan yang kurang sejuk. Jadi ada beberapa hal. Kemudian biasakan kalau melakukan ibadah jangan buru-buru. Ini ada beberapa yang pernah kami hadirkan bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat ya. Tetap lakukan sholat biarpun anda belum khusyuk, atau bahkan anda yakini anda tidak khusyuk, tetap lakukan sholat. Kalau anda terus melakukan sholat, Allah tahu ini hambaku pengen khusyuk, tidak tahu mungkin anda akan diberi khusyuan mungkin bulan depan. Bahkan ada seorang minas solehin berkata, aku menemukan lezatnya sholat, lezatnya sholat itu setelah berjuang 20 tahun. 20 tahun, baru berapa tahun kita? Jadi 20 tahun itu sehingga bisa menangis saat matahari terbit, sehingga waktuku sholat sudah berakhir, waktuku mengadu kepada Allah sudah berakhir. Tapi setelah 20 tahun mujahadah dulu, yakinlah kita sudah berusaha tapi kok keburu mati. Sudah usaha Allah nilai masukkan ahli khusyuk nanti oleh Allah. Panjang umur semuanya insyaallah. Allah alam bisawab. Tuh, dengerin. Biarpun gak khusyuk harus sholat ya. Gue punya doanya biar khusyuk sholat. Mau dengar? Oke. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Oke, apalin itu ya. Tenang hati itu ya. Rasakan. Apalkan sekali lagi. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Oke, tenang pasti. Gue udah merasakan. Gue dari guru gue ya, tidak sembarangan ini doa ya. Berbagi ilmu itu tidak rugi ya, malah untung. Oke. Ada pertanyaan di komen ya, seperti tentang sholat, terus tentang apa saja ya, komen. Gua semampu gua
yang tahu gua dijawab kok. Kalau nggak tahu gua mau nanyain ke guru gua ya. Oke, kita ulang lagi Pak Ustadz biar paham. Jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak khusyuk. Jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu adalah pahala lain lagi. Kalau kita berusaha khusyuk pun sudah ada dinilai oleh Allah. Khusyuk itu pemberian dari Allah. Kalau gara-gara tidak khusyuk nggak sholat, susah, nggak ada yang sholat kelihatannya. Apa? Ingat duit, ingat anak, ingat suami, ingat istri. Nanti kalau kita sudah berusaha akan Allah beri kekhusyuan. Kekhusyuan itu wahbi, pemberian dari Allah. Nggak bisa tiba-tiba tenang. Tapi kalau sholat tidak khusyuk tetap sah sholatnya. Hanya yang kurang adalah martabat. Khusyuk itu juga bertingkat-tingkat. Maka sesuai dengan kadar khusyuanmu itulah pangkatmu akan melambung. Yang khusyuknya hanya 2 menit ya melambung 2 menit. Yang satu sholat bisa 1 rakaat khusyuk, lumayan. Satu sholat full tidak khusyuk, ya sangat lumayan dibandingkan nggak sholat tuh. Nah ini sholat tetap, jangan sampai gara-gara tidak khusyuk lalu anda tidak sholat. Kemudian kau tiba-tiba menangis dan sebagainya. Menangis asalkan bukan dibuat-buat, tidak membahayakan sholat. Sampai keluar suara sekalipun, yang dibuat-buat sampai keluar suara membatalkan sholat. Apa ini bohong dia? Ini keluar huruf ya. Tapi kalau tiba-tiba menangis tidak membatalkan sholat. Tangis yang tidak dibuat-buat, mungkin karena ingat sesuatu, bahkan bukan ingat ayat pun, tiba-tiba ingat anaknya nangis ya, yang penting gak dibuat-buat. Tiba-tiba menangis mengucurkan air mata. Apa keluar air mata membatalkan sholat? Ya tidak, pokoknya air matanya jangan kau minum, meneteskan wajah aja, selesai. Jadi tinggal anda belajar khusyuk. Pertama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari waktu yang tepat untuk melakukan sholat ya. Kemudian sebab-sebab ketidakkhusyuan kita jauhkan, seperti HP, televisi, lingkungan yang kurang sejuk. Jadi ada beberapa hal. Kemudian biasakan kalau melakukan ibadah jangan buru-buru. Ini ada beberapa yang telah kami hadirkan bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat ya. Tetap lakukan sholat biarpun anda belum khusyuk, atau bahkan anda yakini anda tidak khusyuk, tetap lakukan sholat. Kalau anda terus melakukan sholat, Allah tahu ini hambaku pengen khusyuk, tidak tahu mungkin anda akan diberi khusyuan mungkin bulan depan. Bahkan ada seorang minas solehin berkata, aku menemukan lezatnya sholat. Lezatnya sholat itu setelah berjuang 20 tahun. 20 tahun, baru berapa tahun kita? Jadi 20 tahun itu sehingga bisa menangis saat matahari terbit, sehingga waktuku sholat sudah berakhir, waktuku mengadu kepada Allah sudah berakhir. Tapi setelah 20 tahun mujahadah dulu. Yakinlah kita sudah berusaha tapi kok keburu mati. Sudah usaha Allah nilai masukkan ahli khusyuk nanti oleh Allah. Panjang umur semuanya insyaallah. Allah alam bisawab. Tuh dengerin, salat itu salat meskipun tak khusyuk. Oke, khusyuan itu hanya Allah yang memberi ya. Apa hukumnya mengusap muka setelah selesai salam? Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tanya dia, kamu tadi ngusap itu ibadah atau karena ngusap aja? Aku ngusap aja. Kenapa kau usap? Tak ada kelilipan mataku. Tak apa-apa. Tapi kalau dia ngusap meyakini ibadah, aku mengusap tadi karena Nabi pernah bersabda, siapa selesai sholat mengusap wajahnya, maka 1 kali wajahnya akan diusap malaikat. Itu tak ada. Ustaz pernah nanya orang yang ngusap? Tak pernah. Tak pernah. Ustaz sendiri saya tak ngusap karena tak ada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalil berdoa. Wala, Nabi tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu. Wa ana biqabil adami wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ada dalil. Ya gimana Pak Ustadz, gue udah biasa udah sholat langsung ngusap
mau usap muka gak apa-apa kan Pak Ustadz? Ya gak apa-apa kan? Gue udah biasa. Masalahnya susah berubahnya. Kalau udah biasa ya gak apa-apa kan Pak Ustadz ya? Gak apa-apa ya. Coba lagi biar paham. Apa hukumnya mengusap muka setelah selesai salam? Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tanya dia, kamu tadi ngusap itu ibadah atau karena ngusap aja? Aku ngusap aja. Kenapa kau usap? Tak ada kelilipan mataku. Tak apa-apa. Tapi kalau dia ngusap meyakini ibadah, aku mengusap tadi karena Nabi pernah bersabda, siapa yang selesai sholat mengusap wajahnya, maka satu kali wajahnya akan diusap malaikat. Itu tak ada. Ustaz pernah nanya orang yang ngusap? Tak pernah. Tak pernah. Ustaz sendiri saya tak ngusap karena tak ada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalil berdoa. Wala, Nabi tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu. Wa ana bika bil adami wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ada dalil. Oh, kalau doa boleh. Kalau sudah doa boleh usap muka, oke. Tapi udah sholat udah biasa gua. Mana lagi? Gak apa-apa kan Pak Ustadz ya? Gak apa-apa ya. Gimana apalin ya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel gue berkembang. See you. Bye bye. Assalamualaikum.